Al-Hikam, pasal 46. Makam fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa like, komen, dan share agar pesan kebaikan ini terus mengalir, menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat, serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita merenungi salah satu mutiara agung dari Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari, yaitu pasal 46 yang berbicara tentang makam fana. Sebuah makam tinggi dalam perjalanan ruhani seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan yang menjadi dasar pembahasan kita adalah kalimat tauhid yang sangat dalam maknanya. Kanallahu wa la syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma kana alaih. Telah ada Allah dan tidak ada sesuatu pun bersamanya, dan dia sekarang sebagaimana keadaannya semula. Kalimat ini bukan sekadar informasi sejarah tentang permulaan penciptaan, tetapi merupakan pintu masuk menuju pemahaman hakikat tauhid yang paling halus dan paling dalam. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa keberadaan makhluk sama sekali tidak menambah, mengurangi atau mengubah keagungan dan keesaan Allah. Sebelum ada alam, Allah adalah Allah. Setelah ada alam, Allah tetap Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, disinilah para ahli hakikat berbicara tentang fana, yaitu lenyap-nyapnya kesadaran hamba terhadap selain Allah, bukan lenyapnya zat makhluk secara fisik. Fana bukan berarti dunia ini tidak ada, bukan pula berarti syariat gugur, apalagi mengklaim diri menyatu dengan Tuhan. Na'udzubillah. Fana adalah lenyapnya pandangan hati terhadap makhluk sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Seorang yang berada di makam fana masih melihat dunia, masih bekerja, masih berkeluarga, masih menjalani syariat secara utuh. Namun di dalam batinnya, ia tidak lagi melihat makhluk sebagai pelaku hakiki. Yang ia lihat hanyalah Allah sebagai fa'il mutlak, pelaku sejati dari segala peristiwa. Ibn Athaillah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Seseorang berada di dalam sebuah gedung miliknya. Gedung itu dipenuhi perabot, patung, dan boneka. Ketika ditanya, siapa yang ada di dalam gedung itu? Ia menjawab, hanya saya seorang. Mengapa? Karena semua yang ada di dalam gedung itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemandirian, dan tidak dapat disebut sebagai teman atau penyerta. Demikian pula pandangan ahli hakikat. Mereka melihat alam ini penuh dengan makhluk, tetapi semua makhluk itu tidak berdiri sendiri. Semuanya berdiri karena Allah, bergerak karena Allah, hidup karena Allah, dan kembali kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, makam fana adalah buah dari tauhid yang matang. Selama seseorang masih melihat makhluk sebagai penentu mutlak, takut kepada manusia, berharap kepada manusia, kecewa berlebihan kepada manusia, selama itu pula ia masih terhijab dari hakikat tauhid. Orang yang belum fana akan berkata, saya gagal karena dia, saya sukses karena koneksi, saya hancur karena keadaan. Namun orang yang mulai mencium aroma fana akan berkata dalam hatinya, ini semua dari Allah. Jika Allah memberi, tak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah menahan, tak ada yang bisa memaksa. Inilah ketenangan sejati. Inilah sumber keteguhan iman. Inilah yang membuat seorang hamba tidak mudah goyah oleh pujian dan tidak runtuh oleh celaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, penting untuk kita pahami, makam fana tidak bisa diakui, apalagi diklaim. Ia bukan hasil pengakuan lisan, tetapi buah dari mujahadah panjang, keikhlasan yang dalam, dan adab yang lurus terhadap Allah dan Rasul-Nya sekalian. Orang yang benar-benar fana justru semakin tawadu, semakin takut kepada Allah, semakin patuh kepada syariat, dan semakin lembut kepada makhluk. Jika ada seseorang mengaku telah fana, tetapi meremehkan syariat, merusak adab, dan meninggikan diri, maka itu bukan fana, melainkan tipuan nafsu yang dibungkus istilah tasawuf. Para ulama sufi menegaskan, open quote, tidak ada hakikat tanpa syariat, dan tidak ada syariat tanpa hakikat. Close quote. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks kehidupan kita hari ini di tengah pikuk dunia, tekanan ekonomi, konflik sosial, dan kegelisahan batin, pesan makam fana ini menjadi sangat relevan. Ia mengajarkan kepada kita untuk melepaskan ketergantungan hati dari makhluk tanpa harus meninggalkan tanggung jawab duniawi. Bekerjalah sebaik-baiknya, tetapi jangan menggantungkan hati pada pekerjaan. Berikhtiarlah semaksimal mungkin, tetapi jangan menyembah hasil. Bergaullah dengan manusia, tetapi jangan menjadikan manusia sebagai sandaran jiwa.
Ketika hati telah bersandar penuh kepada Allah, disitulah seseorang mulai merasakan makna firman-Nya. Open quote. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Close quote. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah membimbing kita setahap demi setahap dari tauhid lisan menuju tauhid hati, dan dari tauhid hati menuju tauhid sir, hingga kita mampu memandang alam dengan mata iman, melihat makhluk tetapi menyaksikan Allah di balik segalanya. Semoga kita diberi adab dalam berjalan, keselamatan dalam beragama, dan husnul khatimah dalam iman dan Islam. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.